Film ini mengisahkan tentang Ivana, sosok noni Belanda yang dulu tinggal di Indonesia pada saat zaman penjajahan. Wajahnya cantik, kulitnya putih, bersih badannya, jenjang tinggi, dan memiliki hati yang baik. Kehidupan bangsa Belanda mulai terusik ketika Jepang datang ke Indonesia. Jepang berusaha menyingkirkan Belanda agar bisa mendapatkan negara Indonesia agar tujuannya tercapai. Tentara Jepang berusaha mengambil hati rakyat Indonesia. Mereka mengiming-imingi akan membantu Indonesia untuk terbebas dari Belanda agar bisa merdeka. Padahal Jepang mempunyai niat busuk. Setelah Belanda musnah dari Indonesia, maka Jepang pun akan menghabisi rakyat Indonesia juga. Dengan itu maka Jepang akan menguasai tanah air kita. Saat itu Indonesia termakan ucapan-ucapan manisnya Jepang. Rakyat kita percaya Jepang akan membantu, maka Jepang pun mulai tak segan-segan untuk menghabisi semua bangsa Belanda yang masih ada di Indonesia. Saat itu Ivana belum pulang ke negeri minyak, yaitu Nederland, Belanda. Alasan dia tidak ingin pergi karena dia sudah cinta tinggal di Indonesia, dia mencintai para pegawainya. Bahkan sudah menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Tidak hanya itu, bahkan Ivana pun memiliki seorang kekasih asli dari rakyat pribumi yang bernama Saiful. Kisah dendam Ivana dimulai saat kejadian mengerikan di malam itu. Ivana Vendit mulai merasa was-was karena Jepang sudah mulai masuk ke kawasannya. Ivana menyuruh semua pegawainya untuk bersembunyi, termasuk kepada pacarnya, yaitu Saiful. Di teras rumah Ivana melihat para warga Belanda sedang ditembaki oleh Nippon. Lalu Ivana menyuruh semua pegawainya untuk kabur karena di sini tidak aman, begitu pula kepada Saiful. Tetapi Saiful tidak mau pergi jika Ivana masih tetap berada di sini. Ivana memohon agar kali ini Saiful menurut kepadanya, biar ia sendiri yang menghadapi Jepang. Ivana berusaha melawan Jepang demi melindungi semua orang yang ada di rumahnya, namun Ivana hanyalah seorang perempuan, kekuatannya tidak sebanding dengan para tentara Jepang. Yang memegang senjata api di tangannya, Jepang tak segan-segan akan menghabisi Ivana juga. Ungnya Saiful datang dan memukul kepala tentara Jepang itu menggunakan batu. Mereka yang panik masuk kembali ke dalam rumah. Di saat itu, hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba semua pegawai Ivana yang merupakan rakyat asli Indonesia keluar dari persembunyiannya. Mereka tahu para tentara Jepang hanya mengincar warga Belanda saja. Maka supaya aman mereka pun memutuskan membantu Jepang untuk menghabisi Ivana. Ya, mereka semua berkhianat. Noni Belanda itu pun akhirnya tertangkap basah oleh tentara Jepang. Sedang bersembunyi di dalam rumahnya, para rakyat Indonesia di sana tidak ada yang mau membela Ivana. Karena jika membela bangsa Belanda maka dia akan ikut ditembak juga. Maka dari itulah mau tak mau karena takut ditembak, para pegawainya pun ikut menyiksa Ivana. Saat itu, Ivana dipukul, ditendang, dijambak, bahkan dikeroyok secara massal. Saiful sangat geram melihat hal itu, dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada mereka. Sempat, tetapi walaupun Saiful sangat menjengkelkan, tentara Jepang tak berani menembaknya. Karena sudah berjanji hanya akan menghabisi warga Belanda saja. Dalam keadaan tubuh yang sakit, Ivana berusaha berbicara kepada ketua tentara yang bernama Matsuya. Dia merasa kecewa kenapa Matsuya mengkhianatinya. Selama ini dia sudah memberikan semua informasi tentang keberadaan warga Belanda kepadanya. Tetapi pada akhirnya, kenapa Matsuya tetap ingin membunuhnya juga? Ivana menjadi dendam kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Belanda, sehingga dia pun berkhianat dengan memberitahukan banyak informasi kepada para tentara Jepang. Sudah Cape mengkhianati bangsa sendiri, namun sayangnya Ivana malah dikhianati pula oleh Jepang. Tidak hanya Jepang, Ivana pun dikhianati oleh para warga pribumi yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri.
Di sini kita bisa tahu jika kehidupan Ivana dipenuhi oleh pengkhianatan. Di saat akhir-akhir hidupnya, Ivana mengucapkan sebuah janji, yaitu setiap tetes darah saya yang menetes tidak akan membuat hidup kalian mudah. Ivana pun murka. Dia berusaha melawan, Matsuya seketika mengeluarkan samurai yang sangat tajam. Samurai itu pun menebas lehernya Ivana, hingga kepala Ivana pun buntung. Saiful histeris melihat kepala Ivana sudah terpisah dengan tubuhnya. Singkat cerita, Saiful pun membawa jasad Ivana ke dalam bangunan yang ada di samping halaman panti ini. Kemudian di ruangan basement, Saiful memutar lagu Belanda kesukaannya. Di saat itulah Saiful menyemen jasad Ivana agar selalu terkenang. Jadi dalam patung tersebut ada jasadnya Ivana. Nah, itulah kisah kelam dari sosok hantu Ivana. Kemudian, film pun berpindah ke tahun 1993 dan juga berfokus kepada Ambar dan Dika, sepasang adik kakak yang baru saja menjadi yatim piatu. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke panti asuhan tempat mereka dulu dibesarkan. Latar waktu di film ini adalah masa-masa menjelang Lebaran. Karena liburan Lebaran rumah panti menjadi sepi. Karena semuanya pulang kampung. Di sana hanya ada nenek Ani Oma Ida, Kak Farid, terus ada cucunya Oma Ida yaitu Arkur. Kemudian pengurus panti yaitu Agus dan Rina, dan mereka berdua ceritanya pacaran. Singkat cerita, Ambar dan Dika pun sampai juga di panti. Mereka disambut dengan baik, diceritakan Ambar ini memiliki masalah dalam penglihatan, dia masih bisa melihat. Namun, tak sejelas orang pada umumnya. Ya, hal ini karena bantuan operasi mata yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, sebelum operasi Ambar, tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi, setelah operasi itu, Ambar menjadi sensitif dengan penglihatannya. Dia selalu melihat bayang-bayang mereka yang tak kasat mata. Dan ternyata panti asuhan itu adalah bekas rumahnya Ivana di zaman dulu. Saat itu ketika waktu maghrib, Dika dan Farid bermain piring frisbee. Tanpa sengaja, piring itu pun malah memecahkan kaca jendela sebuah bangunan di samping halaman panti. Tak lama turun hujan, kakek Farid pun masuk rumah duluan. Arthur dan Dika menghampiri bangunan itu. Karena hujan terpaksa mereka harus meneduh dulu. Ambar baru sadar jika Dika tak ada di dalam panti. Sedangkan di luar hujan turun dengan derasnya. Ia segera mencari Dika dengan membawa payung dan juga tongkat di sebelah tangannya. Ambar mendengar suara Dika di dalam bangunan itu. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Ambar bertanya ini ruangan apa, namun tak lama seketika lantai yang diinjak Ambar roboh, sehingga ia jatuh ke bawah. Ternyata ada basement rahasia di bangunan ini. Arthur tampak terpukau karena di basement ini banyak barang-barang antik peninggalan bangsa Belanda. Tetapi Ambar merasa curiga. Dia terus berusaha meraba-raba sebuah benda yang ada di hadapannya. Benda itu seperti patung namun tidak berkepala. Sejak mata Ambar dioperasi, Ambar jadi sensitif sama hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat. Arthur dan Dika pun merasa takut ketika melihat patung itu. Lalu tak lama Agus datang dan mengajak mereka semua ke panti. Karena sebentar lagi buka puasa. Keesokannya mereka semua bangun terlambat sehingga tertinggal untuk salat Id. Namun, mereka langsung dikejutkan dengan kehadiran patung tanpa kepala, itu yang tiba-tiba sudah ada di tengah rumah. Mereka semua saling menuduh atas pelaku yang sudah membawa patung ini ke dalam rumah. Pada akhirnya Arthur pun yang dituduh, karena Arthur itu orangnya jahil tapi sebenarnya Arthur ini tidak tahu apa-apa. Ia pun terkejut mengapa patung itu bisa ada di tengah rumah. Ya gitulah, kalau dia bercanda, pasti susah dipercaya sama orang lain. Ternyata, kemunculan patung itu adalah awal teror bagi mereka semua.
Ivana telah bangkit kembali dan akan membalaskan dendamnya kepada rakyat pribumi. Satu persatu, karakter pun akan dicabut kepalanya seluruh. Karena Ivana ingin kepalanya kembali, karakter pertama yang kepalanya dicabut adalah kepala nenek Ani. Saat dicabut matanya sampai keluar. Selama teror sedang berlangsung, Ambar bisa melihat bayangan di zaman dulu tentang kisah kelamnya Ivana. Setiap kejadian di masa lampau, mata Ambar menjadi jernih kembali. Dengan hal itu, Ambar bisa mengetahui mengapa Ivana bisa sedendam itu kepada mereka semua. Apalagi Ivana tidak suka kepada perempuan cantik berparas Melayu dan juga tidak suka kepada keluarga yang bahagia. Apakah kira-kira karakter di film ini akan selamat dari teror Ivana dan apakah Ivana bisa mereka kalahkan? Buat tahu jawabannya, silahkan kalian tonton full filmnya di bioskop ya guys. Sampai jumpa. Kak, kayaknya patungnya gerak, Kak. Lo yang bawa patung itu masuk ke sini kan? Gua ngapain bawa begituan?